Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Novitasari, NIM 18531033, Prodi PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan sedikit mengenai konsep desentralisasi pendidikan serta beda antara desentralisasi pendidikan dengan sentralisasi pendidikan dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Bapak Siswanto. Yang pertama yaitu konsep desentralisasi pendidikan. Dalam hal ini terdapat dua kata yang penting, yaitu ada desentralisasi dan pendidikan. Desentralisasi secara umum sendiri merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah atau kepada lembaga yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas-tugas wewenang dan semua proses untuk mewujudkan dan untuk mengurus urusan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1. Yang kedua yaitu kata pendidikan. Tentunya kata pendidikan sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sejak zaman dahulu pendidikan sudah ada, terutama di Indonesia. Pendidikan sendiri secara formal adalah yang ditempuh sedari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi. Jadi umumnya pendidikan secara formal yang wajib ditempuh anak-anak yaitu sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Jadi totalnya ada 12 tahun pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak Indonesia terutama. Jadi pendidikan sendiri merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang ia inginkan, dapat diberikan oleh lembaga yang lebih tinggi, orang yang lebih tinggi, atau yang lebih tua kepada yang lebih muda untuk mengembangkan bakat mereka, untuk memberi tatanan kehidupan dan mengarahkan mereka selama hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yaitu mengenai pengertian desentralisasi pendidikan. Secara umum menurut Hartz, pengertian desentralisasi pendidikan merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang kekuasaan pada tatanan lokal. Maksudnya di sini adalah dalam sebuah tatanan pemerintahan, walaupun itu dalam bidang pendidikan, tentu ada kelompok-kelompok yang memegang peranannya masing-masing. Nah, jadi dalam desentralisasi setiap kelompok ini tentu berperan dan saling membantu antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Secara umum, desentralisasi merupakan proses di mana lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pelaksanaan segala fasilitas, komponen, dan semua yang menyangkut dalam bidang pendidikan dalam suatu sekolah misalnya. Nah, konsep desentralisasi pendidikan secara umum itu meliputi berbagai macam aspek. Seperti yang pertama mencakup filosofi. Apa itu filosofi pendidikan, filosofi desentralisasi tadi, kemudian format. Bagaimana format penyusunan desentralisasi pendidikan ini, kemudian tujuan. Bagaimana tujuan dalam desentralisasi pendidikan, untuk apa diadakannya desentralisasi pendidikan, dan yang paling penting yaitu isi dari pendidikan itu sendiri. Ketika semua konsep ini telah terpenuhi, maka desentralisasi pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian adapun jenis desentralisasi pendidikan, sama seperti komponen yang lainnya, desentralisasi dalam pendidikan juga mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu desentralisasi pendidikan di bidang kebijakan pemerintah pusat. Jadi maksudnya ketika melaksanakan suatu pendidikan, maka suatu desentralisasi harus mengikuti apa yang telah direncanakan atau diatur oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi posisinya itu pemerintah daerah di bawah kekuasaannya dari pemerintah pusat tadi. Kemudian jenis yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan dengan fokusnya itu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah atau pemberian kewenangan kepada lembaga yang menjalankan pendidikan tersebut. Nah, adapun tujuan desentralisasi pendidikan berdasarkan jenisnya tadi ada dua. Yang pertama dalam hal kebijakan pemerintah itu diserahkan dari pusat ke daerah, tapi tetap berpacu kepada pusat. Yang kedua pada pemberian kewenangan lembaga yang menjalankan pendidikan itu sendiri. Jadi ini nggak ada berpacu kepada siapa-siapa, tetapi benar-benar dipatokkan kepada lembaga yang menjalankan pendidikan itu sendiri. Dalam jenis yang pertama tadi di bidang pemerintah pusat itu tolak ukurnya tujuannya itu untuk pemerintahan. Bagaimana pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan lurus tanpa ada masalah-masalah besar ketika
desentralisasi pendidikan berjalan. Yang kedua, berdasarkan jenis yang kedua, berdasarkan kewenangan lembaga yang menjalankan pendidikan, adapun tujuan desentralisasi pendidikan itu terpacu pada motivasi, di mana di sini motivasi sekolah untuk terus mengembangkan mutu pendidikan, motivasi anak didik untuk terus mengembangkan bakat, motivasi pendidik untuk terus mengembangkan cara pembelajaran agar kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan tersebut lebih baik. Oke, demikian tentang konsep desentralisasi pendidikan. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai apa sih beda antara desentralisasi pendidikan dengan sentralisasi pendidikan. Sekilas kita dengar antara dua istilah ini adalah sama-sama tertuai kata sentralisasi. Yang satu desentralisasi, yang kedua sentralisasi. Sentralisasi itu merupakan kebijakan-kebijakan, kewenangan-kewenangan apapun itu yang berpusat pada pemerintah pusat, yang berpusat pada lembaga tinggi, yang berpusat pada lembaga yang benar-benar mengatur proses sentralisasi. Begitu pula dalam bidang pendidikan. Yang kedua, jika desentralisasi merupakan kewenangan-kewenangan atau komponen-komponen yang berpusat pada pemerintah daerah, yang berpusat pada lembaga-lembaga yang lebih rendah, yang berpusat pada lembaga-lembaga yang benar-benar mengurus tentang pendidikan. Seperti contohnya sentralisasi pendidikan itu benar-benar diatur dari pusat, dari atas seperti dari Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Kebudayaan, kemudian baru ke jajaran pendidikan di bawahnya, mulai dari kepala sekolah, wakakesiswaan, guru, kemudian baru peserta didik. Tapi kalau desentralisasi itu bisa dari Menteri Pendidikan, itu bisa mengatur ke bawahnya sendiri. Misalnya aturan yang telah dibuat oleh Menteri Pendidikan bisa disepakati di sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan desentralisasi pendidikan. Jadi bisa diatur, dikemas sedemikian rupa oleh guru atau tenaga pendidik agar pendidikan yang dijalankan semakin terjamin kualitasnya, semakin baik dan semakin cepat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep desentralisasi pendidikan dan apa beda desentralisasi pendidikan dengan sentralisasi pendidikan. Semoga teman-teman mau melihat apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru bagi kita dan dapat menambah ilmu bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.